Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan tanda tangan digital atau digital signature pada dokumen elektronik menggunakan algoritma RSA atau algoritma reverse Shamir Adleman. Nah, di sini kita contohkan saja kasusnya mengapa algoritma ini bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, masalahnya adalah seperti ini ya. Pertama, kita buka dulu. Di sini ada pihak kampus membuat seminar proposal, pendaftaran seminar proposal tugas akhir. Jadi di sini poinnya kita langsung saja itu syarat untuk mendaftar seminar proposal tugas akhir. Nah, salah satunya adalah ada di poin 2, yaitu di garis yang kedua, yaitu sertifikat workshop tugas akhir tahap 1 dan tahap 2. Jadi mahasiswa itu diwajibkan sebelum pendaftaran seminar proposal diwajibkan memiliki sertifikat workshop. Nah, untuk mendapatkan sertifikat workshop tugas akhir ini, mahasiswa wajib menghadiri workshop tersebut. Nah, kalau yang tidak memiliki sertifikat berarti dia tidak pernah mengikuti workshop tersebut. Nah, sertifikat workshop tersebut seperti ini contohnya. Nah, di sini saya sudah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan workshop pembekalan skripsi dan tugas akhir yang disetujui langsung oleh Ketua STMIK Pelita Nusantara, yaitu Ibu Murni Marbun. Nah, karena saya sudah mengikuti workshop tersebut, saya diberikan sertifikat ini, bahwasanya saya sudah mengikuti. Nah, ceritanya di sini ada mahasiswa, yaitu sebut saja namanya di situ adalah Anton. Nah, Anton tidak mengikuti workshop pembekalan skripsi, tapi dia ingin sekali mendaftar seminar proposal tugas akhir. Jadi si Anton mengakali atau membuat file baru yang serupa dan mirip dengan sertifikat aslinya. Di sini dia membuat namanya sendiri dan NIM-nya dibuat sendiri. Kemudian yang tersisa adalah tanda tangan digital. Tanda tangannya tidak ada ya di sini ya. Nah, kalau seperti ini kita masih bisa membandingkan mana sertifikat yang asli dan mana yang palsu. Sudah jelas di sini kita bisa melihat yang asli yang punya saya ya, karena di situ ada tanda tangan Ibu Murni Marbun. Sementara di punya Antonius Pangribuan ini tidak memiliki tanda tangan milik Ibu Murni. Nah, bagaimana jika si Anton mengeditnya atau membuat sertifikat dan menirunya benar-benar mirip seperti yang saya punya, seperti ini? Nah, kalau sudah begini, apakah kita bisa, apakah pihak kampus, ya kan, tetap bisa memeriksa apakah file PDF Antonius Pangaribuan ini, sertifikat ini asli? Karena dua-duanya ini, yang punya si Antonius dan yang punya saya memiliki tanda tangannya di sini ya. Nah, di sini kita tidak bisa. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menerapkan algoritma reverse Shamir Adleman sebagai tanda tangan elektronik ya, tanda tangan digital. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasinya dan mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam aplikasi Android. Di sini bisa dicari di Play Store. Ketik di sini tanda tangan digital. Kemudian di situ ada peringkat keluarga dan baru. Kita pilih yang baru karena aplikasi ini baru di-upload di Play Store. Nah, kita cari saja. Di sini kita dapati aplikasi tanda tangan digital yang developernya itu adalah saya sendiri ya, Kiki Maulana. Ikonnya warna biru. Ini kita install. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstal aplikasinya. Ini tinggal buka saja.
Nah, di sinilah aplikasi tantangan digital berbasis Android. Ini ada judulnya sesuai judul skripsi saya, yaitu implementasi digital signature atau tantangan digital menggunakan algoritma reverse Seymour Adleman pada dokumen elektronik. Jadi untuk mengatasi masalah yang tadi, Ibu Murni selaku Ketua STMIK Pelita Nusantara ketika ingin mengesahkan file PDF workshop pembekalan skripsi ini atau sertifikat ini, dia harus memiliki akun dan menandatangani file tersebut di dalam aplikasi ini ya. Nah, karena Ibu Murni belum memiliki akun, jadi Ibu Murni meregisterkan akunnya di menu register ini. Nah, di sini kita daftarkan ya, kita contohkan untuk mendaftarkan emailnya Ibu Murni, akunnya Ibu Murni. Namanya kita buat seperti ini ya. Dan passwordnya kita buat yang gampang saja biar mudah diingat. Kemudian klik tombol register. Sini ada pesan pendaftaran berhasil, silakan login dengan email dan password Anda. Kemudian Ibu Murni langsung login. Kemudian klik login. Nah, di sini setelah login ditampilkan informasi dari akun Ibu Murni, yaitu di situ ada nama dan email, kemudian ada public key atau pasangan nilai E dan N, dan private key yaitu pasangan nilai D dan N. Jadi fungsi public key ini adalah untuk di-share ke publik. Jadi fungsinya adalah jika ada orang lain yang ingin memeriksa suatu file yang ditandatangani oleh Ibu Murni, maka orang lain tersebut harus menggunakan kunci publiknya untuk memverifikasi apakah file itu benar-benar sudah ditandatangani oleh Ibu Murni. Nah, kemudian fungsi dari private key atau kunci private di sini berfungsi untuk menandatangani sebuah file PDF ya, untuk mengesahkan atau menandatangani. Nah, di sini konsepnya ada tiga, atau ada alurnya ada tiga, yaitu pertama, Ibu Murni harus membangkitkan atau menggenerate kunci public dan kunci private-nya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada kunci public dan kunci private-nya, Ibu Murni bisa menandatangani dokumen. Nah, karena ini masih nol atau belum ada, jadi Ibu Murni harus membangkitkan kuncinya dulu dengan mengklik tombol bangkitkan kunci. Nah, di sini rumus RSA atau reverse Seymour Adleman-nya sudah bermain ya di sini ya. Nah, untuk membangkitkan kunci public dan kunci private dibutuhkan dua nilai P dan Q yang nilainya besar dan nilai tersebut adalah bilangan prima dan tidak boleh sama. Di sini Ibu Murni memilih bilangan yang acak ya, dan harus bilangan prima. Kalau bisa lebih besar ya, 61, dan kemudian pilih bilangan Q. Ibu Murni memilih 79, kemudian klik tombol hitung rumus. Nah, di sini rumus RSA-nya ya, ini sebagian rumus RSA-nya. Di situ ada P sama dengan 61 dan Q-nya 79. Nah, kemudian N-nya sama dengan P dikali Q, jadi 61 dikali 79. Nah, itu hasilnya adalah 4819. Rumus selanjutnya dari rumus RSA adalah Fn sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Kemudian didapati Fn sama dengan 61 dikurang 1 dikali 79 dikurang 1 sama dengan 4680. Fn-nya sudah didapat. Kemudian dibutuhkan nilai E untuk kunci publiknya ya. Nah, di sini disarankan pilih salah satu bilangan E yang relatif prima terhadap nilai Fn tadi ya, yaitu 4680. Kemudian di sini sudah disediakan bilangan-bilangan yang relatif prima terhadap Fn tadi ya.
Nah, contohnya dipilih 107, kemudian klik tombol hitung nilai D. Nah, kemudian rumus selanjutnya dari rumus RSA itu adalah nilai D adalah 1 ditambah K dikali Fn per E. Nah, jadi nanti nih, untuk mencari nilai D, nilai K-nya itu dicoba dulu dari 1, kemudian kalau nanti nilai D hasilnya pecahan atau tidak bulat, maka diganti dengan 2. Seterusnya sampai nilai D nanti hasilnya bilangan bulat. Nah, setelah proses perulangan beberapa kali, maka didapat nilai D itu yang bulat adalah 2843. Nah, jadi nilai D ini adalah untuk kunci private ya. Nah, di sini sudah dihasilkan pasangan kunci public dan kunci private-nya. Kalau sudah begini, seharusnya Ibu Murni harus menyimpannya sendiri kunci public ini dan kunci private-nya di catatan Ibu Murni sendiri. Tapi karena kita bisa memanfaatkan database MySQL, jadi kunci private dan kunci public ini kita simpan di database yang berada di server dengan cara mengklik simpan. Jadi kita tidak perlu mengingatnya ya. Nanti kalau kita butuh, kita bisa memanggilnya untuk keperluan lainnya. Nah, sekarang kita klik tombol simpan. Nah, di sini kunci public dan kunci private berhasil disimpan di server. Kunci private digunakan untuk menandatangani sebuah file PDF dan kunci public digunakan untuk memeriksa keaslian PDF. Nah, kunci public nanti dibutuhkan orang lain nih untuk memeriksa keaslian file yang sudah kita tanda tangani. Klik OK. Nah, di sini sudah didapati kunci public dan kunci private-nya. Setelah itu Ibu Murni untuk mengasahkan sertifikat Kiki Maulana tadi yang ini ya. Karena saya sudah mengikuti pembekalan skripsi, Ibu Murni harus mengasahkan sertifikat ini dengan cara klik tombol tanda tangani dokumen. Nah, untuk menandatangani file PDF atau file sertifikat punya saya tadi, Ibu Murni membutuhkan file saya, file yang mau diberikan ke saya, yaitu file sertifikat dan pasangan kunci private milik Ibu Murni. Di sini Ibu Murni memilih file dokumen. Contohnya yang mau ditandatangani adalah sertifikat workshop milik Kiki Maulana ya. Karena Kiki Maulana ini saya sendiri sudah benar-benar hadir dan mengikuti workshop pembekalan skripsi. Jadi dipilih file yang ini. Kemudian Ibu Murni memasukkan bilangan D dan bilangan N yang itu adalah kunci private atau private key-nya Ibu Murni sendiri. Di sini Ibu Murni harus mengetikkan bilangan D dan N. Tapi karena aplikasi ini sudah menyimpan kunci private-nya Ibu Murni, di sini Ibu Murni tidak perlu repot-repot mengetikkan atau menghafal kunci private-nya. Langsung saja di situ ada tombol isikan, itu kita bisa klik. Nah, nanti kunci private-nya Ibu Murni akan terisi otomatis dan data ini diambil dari server yang aman ya. Nah, setelah lengkap semua, Ibu Murni harus menekan atau mengklik tombol tanda tangani dokumen. Di sini ada pesan, file berhasil ditandatangani, silakan simpan file tanda tangan Anda. Ini kita klik simpan file tanda tangan. Nah, jadi tanda tangan digital itu atau digital signature itu sebetulnya adalah file yang terpisah. Nah, di sini namanya ini dibuat hampir mirip dengan file yang mau ditandatangani tadi. Seperti ini ya. Namanya itu sertifikat workshop kikimolana.pdf, tapi di sini ada format TXT ya. Nah, ini tanda tangannya. Jadi file ini sudah berhasil ditandatangani. Nah, di sini silakan berikan file PDF beserta signature atau tanda tangan hasil TXT tadi yang sudah dibuat ke orang yang ingin memeriksa. Nah, jadi di sini setelah Ibu Murni menandatangani dokumen atau sertifikat saya, Ibu Murni menyerahkan
dua file tersebut. Yang pertama sertifikat dan tanda tangannya itu diberikan ke saya. Nah, kemudian saya sekarang sudah bisa mendaftar seminar proposal karena tadi sudah ditandatangani ya. Nah, ini saya sudah memiliki sertifikat workshop yang sudah ditandatangani oleh Ibu Murni. Tanda tangannya mana? Ini. Tanda tangannya adalah file txt yang ini ya, yang ini. Nah, jadi kalau saya ingin mendaftar seminar proposal berarti saya harus menyerahkan dua file ini ke pihak kampus. Nah, dua file ini ke pihak kampus. Nah, kemudian bagaimana cara pihak kampus memeriksa apakah file yang diberikan oleh saya ini benar-benar asli dan ditandatangani oleh Ibu Murni. Oke, sekarang kita contohkan bagaimana pihak kampus memeriksa atau memverifikasi apakah benar file yang saya kirim tadi, dua file tadi, file PDF atau sertifikat saya dan tanda tangan Ibu Murni diverifikasi di aplikasi ini. Nah, untuk memverifikasi pihak kampus tidak perlu masuk menggunakan aplikasi ini. Jadi ini kita logout saja. Jadi pihak kampus untuk memeriksa sertifikat saya asli atau tidak dan sudah ditandatangani oleh Ibu Murni, pihak kampus pilih menu periksa keaslian file. Nah, untuk memeriksa keaslian file PDF membutuhkan file PDF yang sudah ditandatangani dan pasangan kunci publik milik penandatangan. Nah, di sini kebetulan saya sudah memberikan file PDF atau sertifikat saya yang sudah ditandatangani Ibu ini ke pihak kampus. Jadi pihak kampus tinggal memilih file ini ya. Nah, sini dokumennya sudah lengkap. Kemudian pilih file tanda tangannya atau signature milik Ibu Murni. Karena saya sudah mengirim juga ke pihak kampus, jadi pihak kampus tinggal memilih filenya yang mana. Nah, di sini terlihat ini adalah tanda tangannya Ibu Murni yang berbentuk dokumen txt. Nah, jadi dua file ini sudah terisi ya. Kemudian seharusnya pihak kampus itu menghafal kunci publiknya Ibu Murni, yaitu pasangan bilangan E dan N. Nah, masukkan pasangan kunci publik milik penandatangan. Jika lupa, kamu bisa menekan tombol isikan untuk memilih kunci publik yang sudah tersimpan aman di server dan akan mengisi otomatis bilangan E dan N. Bilangan E dan N ini adalah kita pilih nanti yang milik Ibu Murni. Jadi pihak kampus menekan tombol isikan. Nah, di sini dia mau memverifikasi dengan penandatangannya siapa. Berarti karena tadi kata Sigi ini adalah yang menandatangannya adalah Ibu Murni, berarti pihak kampus memilih kunci publiknya Ibu Murni Marbun. Di sini kita klik kunci publiknya Ibu Murni. Nah, kemudian pihak kampus menekan tombol periksa keaslian dokumen. Nah, di sini hasilnya adalah file asli dan sudah ditandatangani oleh Ibu Murni Marbun ya. Jadi filenya asli. Nah, bagaimana jika Anton yang tadi ya Anton dia kan sudah mengedit atau membuat file baru sedemikian rupa dan benar-benar mirip dengan aslinya. Nah, namanya sudah dibuat, kemudian dia membuat file sertifikat palsu ya berbentuk txt atau dia mengcopy punya saya. Kalau dia kemudian dua file ini dikirim ke kampus karena dia ingin mendaftarkan seminar proposal juga, tetapi dia tidak mengikuti workshop pembekalan skripsi. Jadi dia memalsukan dokumen ini ya. Nah, jadi dia mengirim dua file ini, sertifikatnya dan tanda tangannya Ibu Murni. Itu di-copy dari punya saya. Nah, meskipun filenya itu di-copy dari punya saya, itu tidak akan mungkin bisa terverifikasi, apalagi kalau dia membuat filenya sendiri. Oke, kita coba saja pihak kampus memeriksa apakah file dokumennya milik Antonius tadi yang ini, apakah benar-benar asli dan sudah ditandatangani oleh Ibu Murni. Nah, ini di sini sudah dipilih sertifikat workshop Antonius.
Kemudian pihak kampus memilih tanda tangan Ibu Murni yang sudah dikirim oleh Antonius tadi. Ini file txt-nya. Kemudian pihak kampus mengisikan kunci publiknya Ibu Murni. Ini sudah terisi ya 107. Kalau kita tidak yakin, kita isikan lagi. Kita pilih Ibu Murni. Kemudian klik tombol periksa keaslian dokumen. Nah, di sini terlihat jelas ya, tidak asli ya. Nah, jadi dari situlah kita bisa memverifikasi keaslian file dan apakah benar-benar file itu sudah ditandatangani oleh penatangan. Nah, di sini kita jelaskan juga sedikit ya, diisikan ini, di sini ada menu penandatangan resmi. Jadi setiap dosen atau orang lain yang sudah meregisterkan kunci publiknya nanti akan tersimpan di sini ya, nanti terkumpul di sini. Karena ini sifatnya publik, ini boleh dilihat siapapun untuk memverifikasi keaslian file yang sudah pernah ditandatangani oleh penandatangan resmi ini. Jadi itu saja implementasi tanda tangan digital menggunakan algoritma reverse Seymour-Edelman pada dokumen elektronik yang di sini kita implementasikan menggunakan Android ya, dan menyimpan database-nya menggunakan database MySQL yang tersimpan di sisi server dengan aman. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasannya.